Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 17 ayat 13 sampai 14. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini, yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Aku teringat kisah dalam sebuah dongeng fabel. Adalah seekor burung merpati yang sedang bertengger di dahan pohon. Ia merasa sayap sebelah kanan terasa sakit, sehingga sulit untuk digerakkan. Ia ingat bahwa kemarin sore ia terbang terlalu rendah dan menabrak ranting-ranting pohon di pinggir sungai. Sore itu, ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain terbang rendah untuk menolong sekumpulan semut di sebuah daun yang hanyut terbawa air sungai. Meski sekarang ia merasa kesakitan, namun ia senang karena telah berhasil menyelamatkan sekumpulan semut itu. Tiba-tiba, ia merasakan ada seorang pemburu membidikkan laras senapannya ke arahnya. Ia ingin segera menghindari bidikan senapan itu. Namun, ia tak kuasa bergerak. Ia hanya bisa menggeser kakinya sedikit ke kanan atau ke kiri. Rasanya, itu adalah upaya maksimal yang dapat dilakukannya. Ia berpikir, jika ia memaksakan diri terbang, maka ia pasti akan jatuh juga, dan pemburu itu akan dengan mudah menangkapnya. Namun, hanya dengan menggeser ke kanan atau ke kiri, ia juga merasa akan menjadi sasaran empuk bagi si pemburu. Baginya, situasi di ujung laras senapan adalah saat-saat akhir hidupnya. Ia hanya mampu berserah kepada sang pemilik kehidupan. Sekonyong-konyong, sebuah suara letusan keluar dari ujung senapan itu. Duar! Akan tetapi, bersamaan dengan itu, terdengar juga teriakan, "Ah, aduh!" dari mulut si pemburu. Peluru tidak mengenai sasaran. Burung merpati itu selamat. Saat ia melirik ke bawah, ia melihat sekumpulan semut sedang mengerubuti si pemburu. Si pemburu akhirnya pergi dari situ. Dari kejauhan, merpati melihat semut-semut yang ditolongnya kemarin sore melambai-lambaikan tangannya kepadanya. Kisah merpati ini memang hanya sebuah fabel. Akan tetapi, kadang kita mengalami situasi seperti merpati itu. Terutama di tengah-tengah pandemi yang belum usai ini. Mungkin kita merasa terjepit dengan berbagai macam hal
yang membuat kita serba susah. Ibarat seperti merpati di ujung senapan. Namun, ketika kita berserah kepada kehendak Tuhan dan bersedia mengikuti kehendak-Nya, niscaya kita akan menemukan jalan keluar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika perjalanan kehidupan kami memasuki lorong-lorong yang gelap, kami merasa gentar dan takut. Kami tidak mengerti arah mana yang harus kami tempuh. Saat kegentaran dan ketakutan menguasai diri kami tidak mampu mendengar suara-Mu dengan jelas. Yang kami dengarkan hanyalah degup kencang dada kami karena kepanikan telah merajai hati kami. Suara desau angin seolah terdengar sebagai badai yang menerpa. Kegentaran kami semakin lengkap ketika melihat banyaknya jebakan-jebakan jahat yang dipasang oleh para seteru-Mu. Banyak orang fasik yang berupaya untuk menjatuhkan orang-orang kudus dengan berbagai tipu muslihat. Sekarang kami seperti sasaran yang mudah sekali ditembak jatuh. Tak dapat kami pungkiri bahwa kami pun berteriak kepada-Mu, "Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik." Ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu. Sejenak kami menoleh ke tapak-tapak bekas langkah kami. Kami melihat ada saat di mana Engkau menggendong kami, yaitu ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan hidup yang mengerikan. Pengalaman inilah yang membuat hati kami berangsur-angsur menjadi tenang. Dan dalam ketenangan inilah kami dapat merasakan tangan-Mu yang membimbing kami berjalan menuju terang. Kaki kami menjejak dengan mantap, sebab ketakutan tidak lagi menguasai diri kami. Bahkan ketika kami harus rehat sejenak dalam istirahat malam, kami tetap teguh, sebab Engkau menjaga kami. Saat fajar membuka gerbang hari yang baru, kami semakin tegap menatap jalan yang harus kami lalui. Mungkin masih ada lorong-lorong gelap yang harus kami lalui. Namun, kami yakin bahwa Engkau bersama dengan kami. Apabila orang-orang fasik berusaha mengganggu kami, maka Engkau akan membela orang-orang kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.